Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, hari ini kita akan masuk ke pendalaman materi pertemuan ketiga. Sama dengan pertemuan yang lalu, maka di pertemuan ketiga ini ada level yang harus kalian capai. Ada indikator-indikator di dalam level yang harus kalian kuasai. Nanti nanti ketika pertemuan keempat, kita akan sama-sama berlatih soal. Jadi nanti akan ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Nanti saya akan memilih teks-teks yang sudah kita pelajari di kelas 9. Hal itu agar ketika nanti penilaian akhir semester, kalian tidak merasa kesulitan. Jadi nanti teks-teksnya sudah pasti saya sesuaikan untuk materi kelas 9 terlebih dahulu ya. Oke, ini adalah indikator-indikator yang harus kalian capai. Yang pertama itu adalah membandingkan penggunaan bahasa beberapa jenis teks. Nah, berarti kalau membandingkan itu berarti apa? Bukan hanya ada satu teks, melainkan itu ada dua teks. Jadi akan ada dua teks yang disajikan. Di situ kalian diminta untuk membandingkan penggunaan bahasanya. Yang harus kalian ingat, penggunaan bahasa itu erat kaitannya dengan kaidah kebahasaan, dengan aturan kebahasaan dari beberapa jenis teks yang sudah kita pelajari. Namun, ini ada beberapa kaidah kebahasaan yang secara umum sering sekali keluar ketika kita bertemu soal. Misalnya, membandingkan kata ganti yang digunakan, lalu membandingkan kata hubung, lalu rujukan kata, kata kerja, jenis kalimat, baik tunggal maupun majemuk. Nanti akan kita bahas satu persatu di slide selanjutnya. Yang kedua, membandingkan pola penyajian teks. Kalau pola penyajian teks ini biasanya itu berkaitan dengan bagaimana si penulis ini menuliskan teksnya. Jadi dia menggunakan pola seperti apa? Apakah pola kausalitas ataupun pola kronologis dan pola-pola lainnya. Nanti akan kita bahas juga di slide selanjutnya. Lalu, indikator yang ketiga adalah menilai keunggulan atau kelemahan teks. Kalau keunggulan atau kelemahan teks, berarti kita diminta untuk mencari tahu teks ini tuh kelebihannya apa, kelemahannya itu apa. Tapi terkadang yang diminta menilai ini adalah kalian hanya tinggal mencari tahu saja di dalam teksnya. Jadi di teks itu nanti akan sudah jelas dijelaskan keunggulan, kelemahan. Nanti kalian tinggal pilih yang diminta oleh soal itu apa. Namun terkadang memang ada beberapa penulis soal itu diminta kalian memang untuk menilai sendiri, tapi tetap sesuai dengan apa yang diminta oleh soal. Jadi kalian jangan khawatir akan hal itu ya. Lalu yang keempat, mengomentari isi teks. Kalau mengomentari isi teks ini juga sama. Kita harus bagaimana mengomentari isi teks sesuai dengan permasalahan yang diberikan oleh soal. Ini biasanya berkaitan dengan teks tanggapan ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk penggunaan bahasa yang tadi sudah saya sampaikan, kita mengenal dengan kata ganti orang. Nah, kata ganti orang ini ada tunggal, ada jamak, dan juga ada 3 kata ganti. Yang pertama itu adalah kata ganti orang pertama. Tunggalnya adalah saya, aku. Lalu kata ganti orang pertama jamak kami, kita. Lalu kata ganti orang kedua tunggal. Kamu, Anda, engkau, dikau. Lalu kata ganti orang kedua jamak kalian. Begitu pula dengan kata ganti orang ketiga. Tunggalnya ia, dia, beliau, jamaknya adalah mereka. Ini adalah kata ganti orang yang harus kalian ingat-ingat dengan baik. Lalu selanjutnya itu adalah kata hubung. Nah, kata hubung atau yang kita kenal dengan konjungsi.
Jadi ketika kalian mendengar kata konjungsi atau kata hubung, kalian jangan bingung. Konjungsi itu apa ya? Kata hubung itu apa ya? Apakah sama konjungsi dan kata hubung itu? Tentu saja sama, karena itu adalah nama lainnya. Padanan kata konjungsi ya, kata hubung, seperti itu. Nah, konjungsi atau kata hubung ini biasanya itu kita gunakan untuk menghubungkan antar kata atau antar kalimat di dalam teks. Nah, sini sudah saya rangkum beberapa konjungsi. Banyak sekali ya konjungsi-konjungsi di dalam bahasa Indonesia. Mungkin beberapa di antara kalian sudah ada yang tahu. Dan juga beberapa konjungsi ini memang seringkali ada di teks-teks yang kita pelajari. Contohnya, ini ada konjungsi penjumlahan ditandai oleh kata dan, serta, dengan. Lalu konjungsi pertentangan ditandai oleh kata tetapi, namun, sedangkan, sebaliknya. Lalu konjungsi pembetulan, melainkan, hanyalah, konjungsi penegasan, bahkan, apalagi, lagi pula, hanya, itu pun, begitu juga, demikian pula. Lalu ada konjungsi pembatasan, kecuali, hanya, lalu konjungsi pengurutan. Ini sering sekali ya, ada sudah, sebelum, lalu, mula-mula, kemudian, kalau selanjutnya, setelah itu, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Konjungsi penyamaan adalah, ialah, yaitu, yakni, lalu konjungsi penjelasan bahwa, lalu konjungsi penyimpulan maka itu, jadi, karena itu, oleh karena itu, sebab itu, dengan demikian, dengan begitu. Nah, lalu ada juga konjungsi yang lain nih. Konjungsi penyebaban. Ada karena, sebab, lantaran. Selanjutnya konjungsi persyaratan kalau, jika, jikalau, bila, bila mana, apabila, asal. Konjungsi tujuan, agar, supaya, guna, untuk. Konjungsi penyuguhan, meski, biar, walau, sekalipun, sungguh pun, kendati pun, kalaupun. Konjungsi kesewaktuan, ada apa saja? Ada ketika, waktu, sewaktu, saat, tatkala, selagi, sebelum, sesudah itu, sejak itu, saat itu, tatkala itu, sebelum itu, setelah itu, semenjak itu, dan sementara itu. Lalu konjungsi pengakibatan. Sampai, hingga, sehingga. Nah, selanjutnya, kaidah kebahasan selanjutnya itu adalah kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalau kalimat tunggal ialah kalimat yang hanya terdiri dari konstituen. Jadi kalimatnya itu hanya subjek dan predikat saja. Contohnya nih, peserta didik sedang mendiskusikan soal-soal. Berarti ini hanya terdiri satu konstituen subjek predikat. Subjeknya apa? Peserta didik. Predikatnya apa? Sedang mendiskusikan. Soal-soal itu adalah objek. Jadi maksudnya satu konstituen itu adalah ada subjek dan ada predikat. Tapi hanya ada satu, bukan dua. Itu yang dinamakan kalimat tunggal. Karena kita tahu, kalau kalimat itu hanya terdiri subjek dan predikat saja, itu sudah dapat kita katakan sebagai kalimat. Lalu kita lihat kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk ini adalah kalimat yang terdiri atas dua struktur kalimat atau lebih. Jadi biasanya memiliki dua subjek dan dua predikat. Nah, kalimat unggal ini sama dengan istilah kalimat simpleks. Lalu kalimat majemuk juga sama dengan istilah kalimat kompleks. Seperti itu. Ini adalah contohnya. Matahari terbit di ufuk timur dan marga satwa mulai mencari mangsanya. Di sini ada dua subjek dan ada dua predikat. Subjeknya matahari dan marga satwa. Predikatnya apa? Terbit dan juga mulai mencari. Itu adalah predikat. Mudahnya itu predikat itu adalah kata kerja ya, biar kalian tidak bingung. Tapi untuk kalimat tunggal dan kalimat majemuk, yang penting itu kalian tahu, oh ini kalimat tunggal dan ini kalimat majemuk, seperti itu. Jangan kalian bingung kira-kira ini kalimat apa ya, tunggal atau majemuk. Jadi harus benar-benar dipahami konsepnya. Kalian tidak perlu menentukan subjek, predikat, objeknya, tidak perlu seperti itu.
Lalu yang kedua itu adalah pola penyajian teks. Ini adalah beberapa pola penyajian teks yang biasanya digunakan di dalam bahasa Indonesia. Yang pertama itu adalah urutan waktu. Nah, biasanya kalau urutan waktu, dia ini, ada waktunya nih dari pagi sampai sore itu dijelaskan urutannya. Lalu urutan tempat, kalau urutan tempat ini biasanya menjelaskan tempat-tempat. Tempat pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Lalu urutan umum dan khusus. Kalau urutan umum khusus, biasanya itu teks ini dimulai dari menggambarkan, isinya itu secara umum, lalu, di endingnya itu dijelaskan secara khusus. Begitu pula dengan khusus dan umum. Berarti terkait dengan khusus dulu, teksnya ini dijelaskan permasalahannya, baru setelah itu dijelaskan secara umum. Lalu yang kelima, urutan sebab akibat. Kalau urutan sebab akibat, berarti sebab dulu yang dikemukakan, baru setelah itu akibatnya itu apa. Lalu begitu pula dengan urutan akibat sebab, berarti akibat dulu baru sebabnya. Selanjutnya itu urutan kronologis dan kausalitas. Kalau kronologis, ini biasanya itu urutan waktu, dan kausalitas ini adalah urutan sebab akibat, seperti itu. Jadi kalian jangan bingung dari pola penyajian teks ini. Nah, ini adalah contoh soalnya. Ini adalah membandingkan penggunaan teks dari segi bahasa. Di sini dijelaskan ya, ada 2 teks nih. Kira-kira mana nih yang sesuai? Yang jawabannya tepat ternyata, yang tepat itu adalah penggunaan bahasa yang D. Itu menggunakan kata hubung penyebaban, dan teks kedua ini ternyata tidak menggunakan kata hubung penyebabkan. Ini adalah contoh soalnya seperti ini. Jadi teks 1 ada kata sebab, lalu oleh karena. Di teks kedua kan tidak ada yang menggunakan kata-kata itu. Ini kalau contoh soal dari segi bahasa. Lalu selanjutnya, pola penyajian isi teks dari segi strukturnya atau pola penyajiannya. Nah, di sini dijelaskan nih, ternyata jawaban yang tepat itu adalah yang C, urutan waktu dan urutan tempat. Nah, benar kan yang sudah saya sampaikan? Yang teks kalau urutan waktu itu adalah dijelaskan urutan waktunya dari hari pertama, kedua, ketiga. Lalu kalau misalkan urutan tempat itu adalah tempat-tempat yang dikunjunginya. Pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Seperti itu. Lalu selanjutnya itu adalah menilai keunggulan teks. Nah, kalau keunggulan teks ini berarti kalau di sini itu adalah kalian diminta untuk menilai sendiri keunggulan teks yang dibaca ini itu apa. Ternyata keunggulannya itu adalah objek digambarkan secara rinci. Ya kan? Kalau yang A ini bukan keunggulan. Yang B keunggulan sih, tapi ini kurang tepat ya. Lalu yang C, objek digambarkan secara rinci. Benar, ini kan menggambarkan objeknya adalah perpustakaan. Di situ digambarkan luasnya, lalu buku-bukunya itu ada apa saja. Pokoknya digambarkan si objeknya ini, digambarkan perpustakaannya dengan rinci. Ini contoh teks deskripsi. Nah, selanjutnya itu adalah mengomentari isi teks. Kalau mengomentari isi teks, yang sudah saya sampaikan adalah kita harus memberikan komentar terhadap teks ini tuh sedang membicarakan apa. Ternyata ini membicarakan tentang cara mengatur waktu belajar agar efektif dan efisien. Di sini kalian harus berkomentar sesuai dengan teksnya. Jangan ketika berkomentar atau mengomentari sesuatu itu tidak disesuaikan dengan teksnya. Jadi kembali lagi ke dalam teksnya ya. Nah, ini adalah indikator-indikator pada hari ini. Jadi semoga kalian bisa menguasainya dengan baik. Nanti setelah kalian selesai menonton tayangan video ini, maka kita akan sama-sama melakukan latihan soal seperti biasa. Jadi diharapkan kalian harus aktif dalam diskusi soal. Nanti pembahasannya akan saya sampaikan melalui voice note di WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.